Hai, selamat datang di channel Maspur Project. Apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik. Terima kasih support teman-teman untuk channel Maspur Project. Yuk lanjut episode 3 drama My Help You. Episode 3 drama My Help You pun dimulai. Guys, ngomong-ngomong. Cowok, cewek, yang penting subscribe. Dar. Kalau enggak, ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Film dimulai dengan memperlihatkan arwah Sukchul yang sedang menceritakan kehidupannya kepada Dongju, di mana dia harus membayar pinjaman kuliah anaknya, perlu membeli implan untuk ibunya. Tiba-tiba arwah Sukchul teringat akan cek miliknya. Cek itu berisi 100 juta yang terselip di saku bajunya yang berada di lemari kamarnya. Arwah Sukchul meminta tolong kepada Dongju untuk membantunya, untuk menemukan cek itu, dan memberinya kepada istrinya. Dongju menerima untuk membantunya. Sampailah Dongju di rumah almarhum, karena sudah diberitahu pintu rumahnya, jadi dengan mudah Dongju masuk. Dongju menuju kamar almarhum. Di saat mengecek lemari, tiba-tiba pintu rumah berbunyi dan Dongju bersembunyi di dalam lemari itu. Kim bersama istri almarhum dan bibinya masuk ke rumah itu. Di ruang tamu Kim melihat foto keluarga yang dimana Kim teringat akan pria yang diantarnya pulang saat pria itu mabuk. Bibi itu bertanya, "Apa kau mengenalnya?" Kim memberitahu bagaimana dia bertemu dengan almarhum. Kim memberitahu kalau saat itu almarhum memiliki cek 100 juta untuk istrinya. Istrinya tidak percaya dan menganggap almarhum suaminya hanya membual. Kim diantar ke kamar untuk membersihkan barang-barang yang tidak terpakai. Di saat membuka pintu lemari pakaian, Kim kaget, karena di dalamnya ada Dongju. Kim bertanya kepada Dongju, "Mengapa kau ada di sini?" Dongju meminta tolong kepada Kim agar tidak memberitahu keberadaannya kepada keluarga almarhum. Kim berpura-pura kepada bibi itu agar Dongju tidak ketahuan. Bibi itu mengajak istri almarhum untuk pergi jalan-jalan karena di rumah itu terlalu berdebu. Mereka pun berpamitan ke Kim untuk pergi meninggalkan rumah. Dongju dengan semangat 45 mencari cek itu di seluruh ruangan. Dongju terus mencari cek itu. Karena penasaran, Kim bertanya kepada Dongju, "Bagaimana kau tahu tentang cek itu?" Dongju menjawab, "Nanti setelah ditemukan akan dijelaskan semuanya." Kim mendapat telepon dari Vincent. Vincent curhat akan nasib perusahaan Ildang Baek yang diambang kehancuran, dan Vincent memberitahu agar Kim melakukan pekerjaan yang benar. Di tempat lain, Pastor datang ke toko milik ayah Dongju. Mereka saling mengobrol. Di dalam obrolan di saat membahas Dongju, pastor itu tidak sengaja memberitahu ke ayah Dongju kalau mereka sering bertemu. Kembali ke rumah almarhum Sukchul, akhirnya Kim menemukan baju itu, dan dicek oleh Dongju. Ternyata mereka tidak menemukan ceknya. Kim merasa kejadian bersama Dongju saat ini tidak benar, dan Dongju diberitahu baik-baik untuk pergi juga tidak memperdulikannya. Kim akhirnya menelepon bibi itu untuk datang kembali ke rumah karena ada masalah. Terjadi keributan antara Kim dan Dongju. Dongju mendorong Kim hingga pot tanaman terjatuh. Pintu rumah berbunyi. Dongju pergi untuk bersembunyi. Bibi itu masuk dan melihat hancurnya tanaman pot yang berserakan di lantai. Bibi itu marah kepada Kim, dan tidak butuh bantuan dari Kim lagi. Kim hanya bisa meminta maaf akan kejadian itu. Bibi itu akhirnya meminta Kim untuk membersihkan dari kekacauan itu. Kim menghampiri Dongju. Saat membuka pintu, Dongju menemukan dan menunjukkan cek milik almarhum. Kim sedikit bingung dan meminta cek itu. Dongju akan memberi cek itu dengan syarat Kim berjanji akan merahasiakan apa yang terjadi hari ini. Kim pun menyetujuinya. Kim memberikan cek itu ke istri almarhum. Kim memberitahu ke istri almarhum bahwa terakhir kali almarhum Sukchul bilang bahwa dia telah berhutang kepadanya. Dia menyesal terlambat dan tak membayar lebih cepat. Istri Sukchul menangis menganggap almarhum suaminya benar-benar mengirimnya. Kim pergi meninggalkan rumah itu. Di depan gedung Kim melihat Dongju yang menunggunya. Kim meminta Dongju untuk menjelaskan semuanya.
Dongju hanya bilang lain kali. Karena tidak puas akan jawaban yang didapat, Kim pergi. Dongju memanggilnya dan memberi plester luka, karena saat Kim membersihkan pecahan pot dia terluka. Misi berhasil untuk Dongju, angka berkurang. Arwah almarhum Sukchul terlihat senang tenang dan berbahagia untuk meninggalkan dunia ini. Di malam hari sembari melihat plester yang diberikan Dongju, Kim memikirkan Dongju yang dianggapnya gadis aneh. Di tempat lain Dongju sedang ngobrol dengan pastor, yaitu pamannya. Pamannya berkata kalau dia tidak sengaja saat mengobrol dengan ayah Dongju, bilang sering bertemu dengan Dongju. Karena takut ayahnya marah besar, Dongju mempunyai ide untuk tinggal sendiri sampai musim semi. Di tempat lain Vincent sedang melihat HP, meratapi nasib perusahaan Ildang baiknya. Tiba-tiba ada berita tentang perusahaannya, yang membantu menemukan 100 juta milik pelanggannya. Sontak karena berita viral itu cepat tersebar, nama perusahaannya pun menjadi baik dan banyak pelanggan yang meminta bantuan dari sewa jasa pekerjaan murah. Kim dan Vincent senang karena usaha Ildang baik kembali membaik. Di hari itu mereka mendapat keuntungan 800.000. Mereka merayakannya di kedai, dan saling menobrol. Di saat mau membuka minuman, Kim melihat plester itu, seperti magic plester kah, lalu dia menelepon Dongju, untuk makan malam bersama. Dongju menerima ajakan itu. Mereka pun bertemu di restoran. Kim menunjukkan kartu identitasnya agar Dongju yakin dengan nama Kim sebenarnya. Mereka saling ngobrol. Kim bertanya bagaimana pekerjaan Dongju. Dongju menjawab pekerjaannya hanya sampai akhir musim semi, karena sedang mempersiapkan diri untuk ujian pegawai negeri, dan ayahku mengira aku sedang belajar untuk ujian di akademi. Dongju meminta Kim untuk merahasiakannya. Di jalan mau pulang, Kim memberikan hadiah ke Dongju. Ya, malam itu mereka pun menjadi lebih dekat dan lebih mengenal satu sama lain. Keesokan harinya Dongju mencari pakaian kerjanya tetapi tidak ada, dia bertanya kepada ayahnya. Ayahnya membuangnya, karena mengingatkan pada pengurus pemakaman. Di tempat kerja Dongju ditanya atasannya apa itu pakaian kerja baru. Dongju hanya menjawab dia ingin tampak baik di depan anak magang baru. Di tempat lain, Kim bertemu dengan ayah Dongju. Ayah Dongju memberi semangka untuk Kim, dan berterima kasih untuk kue yang diberikannya. Di malam hari ketika Dongju sampai rumah, dia melihat ayahnya yang sedang menangis. Ternyata ayahnya sedih terbawa suasana saat menonton sinetron berjudul Cinta Fitri 6. Ayah Dongju bertanya kepada Dongju, apa itu pakaian yang sama seperti yang kau kenakan sebelumnya? Dongju membohonginya dengan bilang harus membelinya sebelum wawancara kerja. Dongju menceritakan masalahnya ke teman-temannya itu. Setelah selesai Dongju berpamitan ke nenek temannya untuk pulang. Nenek itu memberinya payung karena menurut nenek hujan. Dongju menolaknya karena saat itu tidak hujan. Di jalan pulang Dongju melihat seorang siswa sedang dibuli oleh temannya. Dongju melempar batu dan mengenai orang yang membulinya itu. Dua orang itu tidak terima dan menghampiri Dongju. Untung saja ada polisi yang datang. Dongju melanjutkan perjalanan pulangnya dan melihat selembaran kertas yang isinya menyewakan rumah gitu. Sesampainya di rumah, Dongju memohon kepada ayahnya untuk diizinkan tinggal di asrama sampai musim semi, dengan alasan bisa membantunya berkonsentrasi sebelum ujian. Oh iya, di sini Dongju sedang berbohong ya, karena sebenarnya dia akan menyewa rumah, karena di tempat kerja ayah Dongju ada shift masuk malam, dan tidak mau anaknya tahu pekerjaan ayahnya. Ayahnya pun menyetujuinya. Esok harinya, Dongju memuji-muji makanan buatan ayahnya, ya begitu dah kalau ada maunya baik-baikin ayahnya. Dan berpamitan untuk tinggal di asrama. Dongju sampai di tempat penyewa rumahnya. Dan bertemu Vincent. Oh iya, di sini Dongju tidak tahu kalau Vincent adalah pamannya Kim. Di saat membahas tentang penyewaan rumah, datang teman Vincent yaitu Seo Hae-an yang mengenal Dongju. Dia adalah polisi yang menolong Dongju di malam itu. Dan akhirnya mereka berkenalan. Dongju masuk ke tempat tinggal barunya, dan merasa senang karena tempatnya yang bagus. Malam harinya Kim bertanya tentang penghuni baru, bagaimana orangnya. Di sini Kim belum tahu kalau penghuni barunya adalah Dongju. Vincent menjelaskan dia baik. Tapi kalau menurut Seo Hae,
dia tidak baik, dia telah tiba di dalam hatiku sepertinya Seo Hae menyukai Dongju. Yah malam itu inti obrolannya sedang kepoin penghuni baru. Pagi harinya Dongju dan Kim pergi untuk bekerja, walaupun tinggal di tempat yang sama di sini mereka tidak saling bertemu. Scenes berpindah di mana ada sebuah keluarga kecil, yang istrinya sedang hamil. Istrinya meminta suaminya untuk berbicara dengan anaknya yang masih ada di kandungannya itu. Suaminya izin pergi keluar untuk membeli buah apel, tetapi istrinya minta dipeluk sebelum suaminya pergi. Setelah suaminya pergi, istrinya membuka laptop entah sedang mengerjakan apa dengan laptopnya. Tiba-tiba ada suara pintu yang terbuka, istrinya menganggap mungkin itu suaminya yang melupakan sesuatu, akan tetapi ternyata orang lain dan membunuhnya. Di tempat lain seperti biasa Kim melakukan pekerjaannya menjadi penjaga palang lampu merah. Berita tentang pembunuhan yang terjadi pada wanita itu sedang dilihat oleh orang yang mau menyeberangi jalan. Dalam berita itu polisi yakin ini kasus pembunuhan dengan perampokan. Kim melihat berita itu dari kejauhan. Di tempat rumah duka, Dongju dan atasannya diberitahu oleh polisi di mana kasus pembunuhan ini terlalu brutal. Polisi itu memintanya untuk mengurus jasadnya dengan baik. Kim melihat suami korban dari kejauhan yang membuatnya menangis. Kim diingatkan oleh atasannya kalau petugas tidak boleh menangis. Dongju meminta izin untuk keluar sebentar, ingin membeli hadiah untuk ibu dan anak yang meninggal itu. Sesampainya di toko Dongju membeli hadiah untuk bayi yang segera lahir. Di ruang persemayaman, wanita yang meninggal itu disapa oleh Dongju yang memperkenalkan diri kalau Dongju adalah pengurus pemakaman. Almarhum bertanya sebenarnya kita di mana. Dongju menjelaskan kalau ini ruang kekuasaan dan beberapa saat yang lalu ini rumah duka. Menjelaskan juga kalau kau akan menghabiskan beberapa saat terakhir bersamaku. Di tempat lain, Kim sedang menolong wanita hamil merapihkan belanja buahnya yang terjatuh. Karena belanjaan itu cukup berat, Kim meminta alamat wanita itu dan akan mengantarnya. Kim mengantar belanjaan itu ke tempat rumah duka. Di rumah duka, almarhum meminta tolong kepada Dongju, menelepon suaminya untuk terakhir kalinya. Dongju membantunya untuk menelepon suaminya tetapi tidak diangkat. Tiba-tiba keadaan kembali normal lagi di mana almarhum kembali menjadi jenazah yang tidak bergerak. Itu semua terjadi dikarenakan pintu kamar persemayaman dibuka oleh Kim. Kim bingung tentang apa yang sedang terjadi dan dilihatnya itu. Dan episode 3 drama Korea My Help You pun berakhir. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.